Selamat pagi warga GPB dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini melalui program Morning Call GPB, saya mau mengajak saudara semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan mengawali kehidupan kita di hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dengan penuh rasa syukur kami mau menjalani dan menikmati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami berharap hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkenan padamu. Karena itu, untuk mengawali kehidupan kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh hikmat untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Beginilah kata Alkitab. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari tanah perbudakan, tidaklah mudah dijalani oleh Musa. Karena beberapa kali setelah keluar dari Mesir, Musa mendapatkan keluhan dari umat Israel. Bukan saja keluhan, tetapi juga umat Israel tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Musa dari Allah kepada mereka. Umat Israel meragukan kepemimpinan Musa. Meskipun demikian, Musa tidak undur ataupun putus asa. Ia tetap menjalankan tugas yang diembankan dari Tuhan sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Dengan sabar dan menekan emosinya, Musa mengajar mereka untuk tetap patuh dan setia pada Tuhan. Salah satu ketidakpatuhan dan ketidakdengaran Israel kepada Musa adalah ketika Musa menyampaikan firman Tuhan untuk hanya mengambil mana sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan jumlah jiwa yang ada dalam kemah. Ternyata mereka mengambil mana berlebihan. Akibatnya mana yang berlebihan itu busuk dan tidak bisa dimakan di keesokan harinya. Saudara-saudara, Musa memang menjadi marah, tapi Musa tetap bersama dengan mereka sebagai pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Ia tetap mendidik mereka untuk taat dan patuh pada ketetapan dan hukum Tuhan. Dalam pembacaan kita kali ini, saudara-saudara, supaya Israel tidak melupakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, maka Musa menyuruh Harun untuk menyimpan mana. Mana menjadi makanan Israel selama 40 tahun sebagai pengingat turun-temurun, sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Israel melalui Musa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Musa yang muda itu
harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, harus menghadapi keras kepalanya dan juga persungutan-persungutan yang diungkapkan Israel kepada Tuhan. Musa sebagai pemimpin, dia tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali dalam sebuah organisasi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga, ada kalanya orang yang lebih muda atau anak yang lebih muda tidak diperhatikan atau tidak didengar pendapat mereka. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang yang lebih muda seringkali dianggap tidak tahu apa-apa, seringkali dianggap kurang berpengalaman, dan juga tidak pantas sebagai pemimpin, dan tidak pantas berbicara kepada orang yang lebih tua. Tapi melalui bacaan kita saat ini, Tuhan mau tunjukkan dan tegaskan bahwa Musa yang lebih muda itu ternyata dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dan juga untuk menyatakan firman Tuhan yang mengandung kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi Israel. Musa yang muda itu justru memiliki kesabaran dan lebih bijak dalam menghadapi sikap dan perilaku bangsa Israel yang tegar tengkuk. Saudara-saudara, karena itu kita tidak bisa meremehkan seseorang hanya karena kurang pengalaman maupun karena lebih muda. Hargailah siapapun sebagai utusan dan pilihan Tuhan bagi kita. Bahkan dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan sekalipun, kita tidak bisa menganggap orang yang lebih muda tidak pantas memimpin gereja ini. Kita dalam gereja Tuhan tidak mengenal yang namanya senior ataupun junior. Sebab Tuhan dapat memakai siapapun di sekitar kita, bukan saja untuk menegur, bukan saja untuk mengingatkan kita, tetapi juga menjadi pemimpin kita. Saudara-saudara, karena itu kita diingatkan bahwa siapapun yang hadir sebagai pemimpin, masih mudakah, belum cukup banyak pengalamankah, dia adalah tetap pemimpin kita. Karena itu dalam proses yang akan kita jalani sebagai gereja Tuhan GPIB, kita dapat ikut ambil bagian dalam menggumuli siapa pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan dalam memimpin gereja Tuhan GPIB ini. Siapapun dia, muda, belum berpengalaman, atau sudah berpengalaman, bahkan yang memiliki usia yang lebih banyak sekalipun, kita harus tetap menghargainya jikalau Allah berkenan menjadikannya sebagai pemimpin atas kita, atas gereja Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sisi yang lain, kita juga belajar dari Musa untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengajarkan kebaikan dan kebenaran, kepatuhan dan kesetiaan. Meskipun mungkin usia kita lebih muda dari orang yang kita pimpin. Dan karena itu, siapapun yang akan nantinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas gereja ini, maka jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadilah pemimpin yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Bahkan menjadi pemimpin yang patuh pada Tuhan, yang memberlakukan misi Tuhan untuk kebaikan gereja Tuhan ini. Supaya melalui kepemimpinannya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan hal yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, janganlah mudah kita bersungut-sungut. Janganlah mudah kita menyalahkan orang lain ketika ada masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah selalu segala kebaikan Tuhan dan jangan pernah ragu, bahkan mengabaikan kuasa Tuhan yang penuh dengan kasih dalam pemeliharaan kita dan juga hidup kita. Tuhan adalah pemimpin yang sejati dan setia dalam hidup ini. Karena itu berpautlah pada Dia, nyatakanlah segala sesuatu kekhawatiranmu pada Dia, karena Dia adalah pemimpin yang selalu mengarahkan kita dan menuntun kita untuk sebuah kehidupan yang lebih baik.
Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami mengerti akan firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengingat segala kebaikan-Mu, dan ingatkanlah kami untuk selalu bersyukur atas pemeliharaan-Mu, baik selaku pribadi, keluarga, bahkan sebagai gereja dan masyarakat. Tuhan, berilah kepada kami kesehatan dan kekuatan, dan jauhkanlah daripada kami segala hal yang jahat. Kami percaya bahwa dalam segala situasi Engkau selalu ada menemani, menolong, dan melindungi kami. Tuhan, sertailah kami di dalam menjalani hidup ini. Berkenanlah Engkau memberkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan, sehingga segala sesuatu yang akan kami kerjakan membuahkan hasil yang mendatangkan kebaikan, bukan saja bagi kami, tapi juga bagi orang lain. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami pula untuk selalu menghargai setiap orang dalam hidup dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin.